Halo semuanya, pernahkah terlintas dalam pikiran kalian, kok bisa ya kita menikmati audio dan video yang berkualitas tinggi saat ini? Kira-kira ada rahasia apa ya di baliknya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcelin Faidet Putri dengan NIM 182211090. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait konstruksi sinyal. Kira-kira itu apa ya? Dan kenapa tadi ngebahasnya tentang audio dan video ya? Yuk kita bahas. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya kita kenalan dulu nih sama yang namanya sinyal. Nah, jadi sinyal itu sendiri ada dua jenis, yaitu sinyal analog dan sinyal digital seperti representasi pada gambar berikut ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari terjadi konversi sinyal, yaitu sampling yang dilakukan pada perubahan dari sinyal analog ke sinyal digital, karena sinyal digital hanya bisa menyimpan sebuah data atau sinyal berupa kumpulan diskrit. Maka dari itu, dilakukan sampling agar data bisa disimpan dalam bentuk digital. Nah, sampling dilakukan untuk pengiriman pesan yang aman karena ada tiga alasan nih. Yang pertama yaitu data digital tidak mudah rusak karena waktu dan jarak. Kemudian data digital dapat dikompresi dan didistribusikan dengan efisien. Dan yang terakhir, data digital mudah disimpan. Nah, lalu proses sampling itu bagaimana sih? Jadi proses sampling itu dilakukan dengan konvolusi. Dan prosesnya yaitu perkalian dari FT dikalikan dengan GT menghasilkan hasil konvolusi seperti berikut ini. Nah, dengan proses tersebut diperoleh hasil sinyal sebagai berikut, di mana sinyal analog ditransformasikan menjadi sinyal digital dengan metode sampling dengan konvolusi. Nah, selain itu, ada proses juga nih pengubahan dari sinyal digital menjadi sinyal analog dengan proses rekonstruksi dengan interpolasi. Loh, tapi interpolasi itu apa ya? Nanti bakalan kita bahas bareng-bareng nih. Namun, ada yang bilang nih, katanya sinyal hasil rekonstruksi tidak sama dengan sinyal awal. Nah, perbedaan ini terjadi saat kesalahan menentukan frekuensi sampling yang tidak memenuhi syarat Nyquist rate. Nah, Nyquist rate itu apa? Jadi, berdasarkan Nyquist rate, ada aturan di mana Nyquist rate adalah 2 dikali frekuensi maksimum sinyal yang disampling, atau omega. Nah, artinya, dalam merekonstruksi suatu sinyal atau gelombang, minimum sampling rate-nya adalah 2 kali frekuensi maksimum sinyal yang disampling. Nah, berikut adalah contohnya nih, ketika memenuhi Nyquist rate seperti dua grafik di sini, dan juga ketika tidak memenuhi Nyquist rate. Di mana ketika tidak memenuhi Nyquist rate, ada perbedaan atau selisih antara omega S dengan omega M. Maka, dilakukanlah proses rekonstruksi, di mana sinyal digital diubah ke sinyal analog dengan mengubah nilai diskrit menjadi kuantitas fisik. Nah, seperti pada gambar berikut ini, jadi sinyal digital yang diskrit ini diubah kembali dengan rekonstruksi dengan interpolasi dengan menjadi sinyal analog. Nah, interpolasi itu apa sih? Jadi, interpolasi merupakan teknik untuk mengestimasi atau mengisi celah antara titik-titik data sinyal yang diberikan. Nah, teknik ini membantu dalam memulihkan data yang hilang atau menghasilkan data tambahan yang diperlukan untuk analisis dan visualisasi. Nah, terus gimana sih cara melakukan interpolasi itu sendiri? Jadi ada 3 metode interpolasi, yaitu yang pertama ideal, lalu zero order hold, dan first order hold. Nah, ideal interpolation atau interpolasi ideal adalah teknik interpolasi yang bertujuan untuk merekonstruksi sinyal dalam bentuk kontinu yang sempurna di antara titik sampel dengan menggunakan low pass filter. Kemudian ada zero order hold interpolation atau metode interpolasi sederhana yang mempertahankan nilai titik sampel sebelumnya hingga sampel berikutnya.
Kemudian ada first order Holt interpolation, yaitu metode interpolasi yang menyeratkan penggunaan fungsi linear untuk melakukan interpolasi, menghasilkan garis lurus dengan kemiringan yang menghubungkan titik-titik sampel. Nah, yuk kita bahas ke yang pertama, yaitu ideal interpolation. Nah, menggunakan ideal low pass filter dalam domain frekuensi diperoleh seperti rumus pada berikut ini. Hal ini dapat menghilangkan semua sinyal yang berada di luar range frekuensi dan dapat dilihat pada grafik berikut ini. Kemudian, dengan melakukan inverse Fourier transform pada fungsi tersebut, diperoleh ideal low pass filter dalam domain time, seperti rumus pada berikut ini, yaitu GT sama dengan sin C T per TS. Dan dari sini diperoleh grafik seperti ini. Kemudian, dengan XN sebagai hasil sampling dan HRT sebagai yang merupakan ideal low pass filter, dilakukan konvolasi untuk memperoleh hasil rekonstruksi sinyal, sehingga diperoleh XRT sebagai berikut ini, yaitu XN dikali HRT. Nah, jadi berikut adalah prosesnya, dimulai dari sinyal digital, kemudian dilakukan proses rekonstruksi seperti berikut ini, hingga akhirnya kita mendapatkan hasil rekonstruksinya seperti ini. Nah, lanjut ke metode berikutnya, yaitu Zero Order Hold Interpolation. Nah, Zero Order Hold atau ZOH memiliki proses rekonstruksi sebagai berikut ini, di mana XT adalah fungsi sinyal, CT adalah fungsi Dirac delta, HT adalah zero order hold, dan ST adalah hasil rekonstruksi. Nah, berikut adalah hasil rekonstruksi dari zero order hold interpolation, di mana dimulai dari sinyal analog, kemudian sinyal digital, kemudian direkonstruksi dengan ZOH, kemudian dilakukan anti-imaging filter, hingga akhirnya mendapatkan hasil rekonstruksi sebagai berikut ini. Nah, berikut adalah ZOH dalam domain waktu, di mana HT sama dengan 1 untuk 0 kurang dari sama dengan T kecil, kurang dari sama dengan T besar, dan 0 untuk selain itu. Dan berikut adalah zero order hold dalam domain frekuensi, di mana 1 kurang dari E pangkat minus TS dibagi S. Nah, lanjut ke metode terakhir yang akan kita bahas saat ini, yaitu first order hold transformation. Dan berikut adalah proses rekonstruksinya, di mana XT adalah fungsi sinyal, PT adalah fungsi Dirac delta, HT adalah ideal filter, HJW adalah first order hold, dan ST adalah hasil rekonstruksinya. Nah, berikut adalah hasil rekonstruksi dari first order hold yang bisa kita lihat dari grafik berikut ini, yaitu dimulai dari grafik digitalnya, kemudian direkonstruksi seperti berikut ini. Nah, dalam domain waktu, berikut adalah gambar dari first order hold-nya, yaitu HT sama dengan 1 per T dikali 1 dikurang mutlak T kecil dibagi T besar, jika T kecil kurang dari T besar, dan 0 jika selain itu. Nah, dalam domain frekuensi, berikut adalah first order hold interpolation-nya, yaitu HJW sama dengan 1 per TS dikali pangkat 2 dari sin omega TS per 2 dibagi omega per 2. Nah, rekonstruksi sinyal menjadi kunci dalam situasi ini. Mengubah data digital kembali menjadi bentuk analog dan dapat diperdengarkan, ditampilkan, atau dimengerti oleh manusia atau peralatan. Ini memungkinkan kita untuk mentransmisikan informasi melalui saluran komunikasi analog, menghasilkan audio dan video berkualitas tinggi, mendukung aplikasi kedokteran diagnostik, dan banyak lagi. Nah, dengan kata lain, rekonstruksi sinyal menjadi jembatan penting antara dunia digital dan analog, yang memungkinkan kita memanfaatkan manfaat teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih.